Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhkan putusan terhadap kasus narkoba yang melibatkan Risman Taha pada Kamis 16 November 2023. Risman didakwa atas kasus penyalahgunaan narkotika dan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhi hukuman putusan 7 bulan pada kasus yang melibatkan mantan anggota DPRD Kota Gorontalo tersebut. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo, Agung. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Agung. Baik, terima kasih rekan Nina dan Tribuners dimanapun Anda berada dari Gorontalo terkait Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah menjatuhi putusan terhadap kasus narkoba yang melibatkan mantan anggota DPRD Kota Gorontalo Risman Taha pada Kamis kemarin 16 November 2023. Risman didakwa atas kasus penyalahgunaan narkotika dan dinyatakan bersalah oleh majelis hakim atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo menjatuhi hukuman putusan 7 bulan penjara pada kasus yang melibatkan mantan anggota DPRD Kota Gorontalo tersebut. Harson Antu selaku kuasa hukum dari Risman Taha pun turut menerima apa yang telah diputus oleh pihak majelis hakim. Pihaknya menunggu upaya dari jaksa apakah akan melakukan banding ataupun upaya hukum lainnya, dan pihaknya pun masih menunggu langkah itu tersebut. Selain itu, pihaknya turut menghargai atas pertimbangan dari majelis hakim atas tuduhan yang dilayangkan pada kliennya. Dirinya pun dalam upaya ke depan tidak akan mengambil langkah hukum dan telah menerima putusan yang telah dibacakan majelis hakim. Senada dengan Harson, Aroman Bobihu yang juga kuasa hukum Risman Taha mengatakan putusan yang diambil oleh majelis hakim telah berdasarkan fakta persidangan sebelumnya, di mana dalam fakta persidangan jaksa penuntut umum berdasarkan pada pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika, namun ternyata dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak menerapkan pasal 114. Jaksa hanya menerapkan pasal 112 pada saat putusan dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga majelis hakim mengambil keputusan berdasarkan putusan alternatif. Perwakilan dari pihak keluarga pun serta kerabat terlihat memadati sambil menunggu putusan yang akan dibacakan. Turut hadir istri Risman Taha yang memberikan dukungan moral dan spiritual selama masa hukuman kepada Risman Taha agar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan memperbaiki kehidupannya. Demikian rekan Nina. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Agung. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Putusan tadi, majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan. Terbukti bahwa apa yang menjadi fakta persidangan menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan. Dalam fakta persidangan, Pak, bisa diambil kembali? Iya, artinya dalam fakta persidangan kan jaksa penuntut umum berdasarkan pada pasal 121 dan itu ternyata di dalam tuntutan mereka 114 tidak dipakai. Mereka berdasarkan 112. Fakta 112 pun pada saat putusan dipertimbangkan oleh majelis berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga majelis mengambil putusan. Kita merasa berterima kasih dan syukur terdakwa kita tadi sudah diputus oleh majelis hakim 7 bulan, alhamdulillah. Dan tentunya ini sebagai penasehat hukum kami merasa bersyukur dan berterima. Semua sudah jelas. Bahkan sebenarnya kalau mau dilihat dari pembelaan kita kemarin, kita minta bebas karena memang jelas Risman tidak ada hukum menurut kami seperti itu. Tapi kemudian majelis hakim memberikan pertimbangan hukum lain. Saya kira mungkin cukup jelas sekali tadi apa yang disampaikan oleh majelis. Mungkin dasar pertimbangan dari majelis hakim memutuskan hanya 7 bulan itu apa? Yang pasti kita menerima, tidak melakukan banding dan kasasi. Mungkin kalau dari jaksa saya tidak tahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.